Humanisme keagamaan dan humanisme sekuler, dua wajah dari satu pandangan filsafat. Di persimpangan jalan pemikiran modern, kita menemukan dua aliran yang berbeda namun saling terkait, humanisme keagamaan dan humanisme sekuler. Keduanya membawa pandangan unik tentang nilai, martabat, dan potensi manusia, namun dari perspektif yang berbeda. Konten ini akan menjelajahi kedua pandangan ini, menguraikan persamaan dan perbedaan mereka, serta memperlihatkan bagaimana keduanya berkontribusi pada diskursus filsafat kontemporer, humanisme keagamaan, iman, dan akal berpadu. Humanisme keagamaan menawarkan sintesis antara kepercayaan spiritual dan prinsip-prinsip humanis. Dalam pandangan ini, agama tidak bertentangan dengan nilai-nilai humanisme. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan beriringan, memperkaya pengalaman manusia. Humanisme keagamaan menekankan bahwa tradisi agama dapat memberikan kerangka moral yang kuat, menawarkan jawaban atas pertanyaan eksistensial, dan mendukung pengembangan komunitas yang erat. Pendekatan ini mengakui pentingnya iman dalam kehidupan banyak orang, melihatnya sebagai sumber kekuatan, kenyamanan, dan inspirasi. Namun, humanisme keagamaan juga menekankan pentingnya akal dan pemikiran kritis, mendorong penganutnya untuk mengeksplorasi dan mempertanyakan, bukan hanya menerima dogma secara pasif. Dengan demikian, humanisme keagamaan menciptakan ruang di mana iman dan alasan dapat saling memperkuat, bukan saling mengecualikan. Di mana humanisme sekuler merayakan kemanusiaan melalui akal, sebaliknya humanisme sekuler berfokus pada akal, pengalaman manusia, dan metode ilmiah sebagai sumber utama pengetahuan dan nilai. Dalam pandangan ini, etika dan moralitas bersumber dari kemampuan manusia untuk berempati, berkolaborasi, dan membangun masyarakat yang adil tanpa mengandalkan otoritas agama. Humanisme sekuler mempromosikan pemikiran kritis, kebebasan individu, dan tanggung jawab sosial dengan tujuan menciptakan dunia yang lebih baik melalui sarana rasional dan ilmiah. Penganut humanisme sekuler berargumen bahwa kemajuan manusia baik dalam sains, teknologi, maupun hak asasi manusia dapat dicapai melalui penelitian, inovasi, dan dialog terbuka. Ini adalah pandangan dunia yang optimis tentang kemampuan manusia untuk mengatasi tantangan, meningkatkan kesejahteraan, dan memahami alam semesta melalui penemuan dan pembelajaran, persamaan dan perbedaan. Meskipun berbeda dalam hal peran agama, humanisme keagamaan, dan humanisme sekuler berbagi sejumlah nilai inti. Keduanya menegaskan martabat dan hak asasi manusia, kebebasan berpikir, dan pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya juga menantang kita untuk bertindak dengan keadilan dan kasih sayang, mendorong kesejahteraan bersama, dan menghormati keberagaman pikiran dan budaya. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pandangan mereka tentang sumber nilai dan pengetahuan. Humanisme keagamaan mengintegrasikan iman dan tradisi spiritual sebagai elemen penting dari pengalaman manusia, sedangkan humanisme sekuler menemukan dasarnya dalam rasionalitas dan pengalaman manusia tanpa merujuk pada otoritas supernatural. Menjembatani perpecahan dalam praktik humanisme keagamaan dan humanisme sekuler seringkali tidak sejauh yang diperkirakan dalam hal tujuan akhir mereka. Menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan penuh kasih. Kedua pandangan ini, meskipun berbeda dalam metode dan asumsi dasar, menawarkan perspektif yang saling melengkapi tentang bagaimana kita bisa hidup bersama dalam harmoni sambil menghargai keunikan setiap individu. Kolaborasi untuk kemajuan bersama salah. Satu area di mana humanisme keagamaan dan sekuler dapat dan seringkali bekerja sama adalah dalam upaya kemanusiaan dan sosial. Misalnya, dalam advokasi untuk perubahan iklim, hak-hak sipil, dan pemberantasan kemiskinan, keduanya menemukan tanah yang sama. Pada dengan fokus pada nilai-nilai humanis yang mereka bagikan, penganut kedua pandangan ini dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek yang memajukan
kesejahteraan manusia dan melindungi planet kita, pendidikan dan kesadaran global dalam bidang pendidikan. Kedua aliran humanisme menekankan pentingnya mengajar pemikiran kritis, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Program pendidikan yang dirancang dengan prinsip-prinsip ini dapat membantu siswa dari semua latar belakang untuk memahami dan menghargai perspektif yang berbeda, sambil membangun keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab. Etika dan teknologi di era digital yang berkembang pesat, pertanyaan tentang etika, teknologi menjadi semakin penting, baik humanisme, keagamaan maupun sekuler menawarkan kerangka kerja etis yang berguna untuk menavigasi dilema-dilema ini, dari privasi data hingga kecerdasan buatan. Dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini dari kedua perspektif, kita bisa menemukan solusi yang seimbang, yang menghormati kebebasan individu sambil memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama. Sebagai kesimpulan, menuju pemahaman yang lebih luas, humanisme keagamaan dan humanisme sekuler, meskipun berbeda dalam banyak hal, keduanya berkontribusi pada dialog global tentang apa artinya menjadi manusia di dunia modern. Dengan menghargai kedua perspektif ini, kita dapat memperluas pemahaman kita sendiri, belajar dari perbedaan, dan bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Konten ini telah mengeksplorasi dua wajah humanisme, keagamaan, dan sekuler, menyoroti bagaimana mereka berbeda, bersamaan, dan saling melengkapi. Meskipun masing-masing membawa pandangan unik mereka sendiri tentang dunia, keduanya berbagi komitmen terhadap nilai-nilai humanis yang fundamental. Dalam mencari kebenaran, keadilan, dan kemajuan, kita semua, tidak peduli pandangan kita, dapat menemukan dasar bersama dalam aspirasi humanis ini. Mari diskusi di kolom komentar.